ولوالدي آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina amin ya rabbal alamin. Ila qal al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah nuntut ilmu, keutamaan ilmu dan ulama. Pada pertemuan ini kita bahas tentang fadilah la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah sudah kita kenal dan sudah menjadi aurat kita sehari-hari. Pada kali ini kita akan bahas lagi supaya kita lebih tahu dan menjadi motivasi, dorongan buat kita semangat lagi untuk mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badar. Nabi SAW sampaikan, siapa orang yang mengucapkan setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, yaitu 100 kali, jaa yaumal qiyamah, nanti hari kiamat dia datang akan dibangkitkan, wa wajhuhu kal badar, dan wajahnya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Ini jadi kabar gembira buat kita yang ngedawamin zikir la ilaha illallah setiap hari. Apalagi di sini biasa setiap subuh zikir la ilaha illallahnya banyak. Di sini ditambahkan dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti akan dapat fadilah kayak begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 100 kali. Kalau kata setiap hari mau langsung silahkan, mau dicicil, yang penting 100 kali. Subuh 20, zuhur 20, asar 20, maghrib isya 20, jadinya 100 kali. Nanti fadilahnya apa? Nanti dia dibangkitkan di hari kiamat sedangkan wajahnya seperti bulan purnama. Bulan purnama pandangan kita pandangan yang paling indah, paling enak dipandang. Alhamdulillah, bulannya sempurna. Begitu juga manusia nanti wajahnya sempurna ketika dia di dunianya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia dawamin setiap hari minimal 100 kali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Kita kan sering tuh kalau mau baca la ilaha illallah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Itu kita sudah mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah
paling utama seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Berarti kalimat thayyibah, kalimat tauhid ini yang paling utama daripada zikir yang lainnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim, sholawat, kemudian baca Quran dan lain sebagainya. Ini adalah paling utamanya la ilaha illallah. Kenapa paling utama ini zikiran tersebut? Ini kalimat thayyibah. Semua zikir ini akan kembali kepada Allah, akan naik, meningkat. Wa ilaihi yas'adu kalimatut thayyib wa yarfa'u. Nanti itu akan naik zikir-zikiran kita tuh. Makanya apa yang kita ucapkan itu kalau sekarang itu pakai apa namanya? Teori resonansi suara itu kan ya. Biasa untuk pendeteksian di ruangan ini tadi terjadi apa bisa ketahuan tuh. Apalagi itu kalimat thayyib, ya, kalimat yang bagus, kalimat zikirnya semuanya itu akan naik semua, memenuhi ruangan yang ada di sini walaupun orangnya udah nggak ada. Dan bahkan kalimat zikir itu yarfa'u akan naik terus ke singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih la ilaha illallah termasuk yang paling utama zikir? Zikir kan ada dua, zikir hasanat sama zikir darajat. Kalau zikir hasanat, zikir yang dia itu akan mendatangkan kebaikan buat dirinya yang itu bisa dilakukan kapan dan di mana saja dan berbentuk apa saja selama hal tersebut mendatangkan kebaikan. Misalnya kita buang sampah, itu zikir hasanat. Ataupun berkata yang baik, itu zikir hasanat. Itu tidak memerlukan tata cara, adab, kan kayak gitu. Nah, kalau yang kedua zikir darajat, zikir yang akan meningkatkan derajat gitu. Derajat kita biasanya kita suka minta aurat, minta amalan kepada guru kita. Tad ini Kiai, ini Habib, ini saya minta amalan buat saya yang pas tuh baca apa ya? Benar itu tadi amalan dari Nabi tuh. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Kadang kita cuma minta lagi kayak yang lain zikir. Enggak jauh-jauh dari basmalah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikirannya. Itu zikir darajat. Ataupun kita mendapatkan amalan ratib, kemudian salawat nariyah, salawat busra, atau yang lain dah. Kita minta tuh dapat amalan itu. Nah, kita ngamalin tuh zikiran yang kayak begitu yang akan merupakan zikir darajat yang akan naikkan derajat kita. Kita sering berzikir, naik derajat kita di sisi Allah, naik derajat kita di sisi manusia. Karena kita sering menyebut nama Allah, sering mengagungkan asma Allah. Nah, itu sering menyebut nama Rasulullah SAW, maka itu akan naik derajat kita. Dan ini membutuhkan yang namanya adab-adab. Paling bagusnya dalam keadaan suci, berwudu, kita punya wudu, menghadap kiblat, nutup aurat gitu. Jadi ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Nah, la ilaha illallah itu
termasuk utama-utama zikir, li'annaha kalimatut tauhid, karena kalimat ini adalah kalimat tauhid, wa tauhid la yumathiluhu syai'un. Sedangkan tauhid itu adalah tidak ada yang bisa membandinginya, nggak ada yang bisa nandingin. Makanya disebutnya kalimat tauhid adalah sebaik-baik zikir. Apalagi wali anna laha ta'thirun fi tadhhiril batin. Zikir la ilaha illallah termasuk juga seutama-utama zikir, karena la ilaha illallah itu ta'tsiran, membekas fi tadhhiril batin, dalam untuk membersihkan batin. Jadi karena kita punya ada raga yang zahirnya, ada jiwa yang batinnya. Itu kita penting membersihkan batin kita, membersihkan hati kita. Salah satu cara untuk membersihkan batin kita adalah memperbanyak kalimat zikir la ilaha illallah. Fayafida nafil ilaha. Dan yang ketiga, karena berfaedah, bermanfaat, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah itu nafil ilaha, meniadakan ketuhanan, meniadakan meniadakan Tuhan gitu. Nafil ilaha ini adalah satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita meniadakan Tuhan, pokoknya semua Tuhan itu enggak ada. Dengan kalimat la ilaha, enggak ada Tuhan yang disembah. La ilaha, enggak ada Tuhan yang dipuji. Enggak ada semua Tuhan yang diagungkan. Kemudian wa yuthbitul wahdaniyah, dan menetapkan satu keesaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya meniadakan semua. Pokoknya enggak ada yang disembah, enggak ada yang dipuja, enggak ada yang disandarkan tempat bersandar, kecuali kemudian dimantapkan dalam hati kita bahwa semuanya itu kembali kepada Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting mendawamkan kalimat la ilaha illallah setiap harinya. Tadi minimal 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enggak sampai lama, paling 5 menit juga enggak. Tadi kita aja zikir kalau subuh la ilaha illallah saja habis 100 ada ya. 100 lebih kali. Ini kita dawamin dong. Ini amalan dari Nabi SAW. Boleh diamalin, boleh langsung kepada Nabi, kepada sahabatnya, sampai kepada kita. Itu jelas la ilaha illallah. Cuman kalau zikir, kita pada waktunya zikir gitu. Ada kan kalau lagi khutbah mah jangan. Iya, kalau lagi khutbah, bahkan khutbah itu adalah rukun Jumat. Iya, kantongin udah tasbih kita, dengerin khutbah. Itu kan suka apa namanya, Bilalnya kan, Bilal apa tuh Bilalnya? Ya ayuhan nas, ansitu wala tatakallamu. Lah jangan, udah diam, suruh jangan ngomong. Termasuk zikir juga enggak. Kita dengerin khutbah gitu. Kalau mau zikir mah tadi datangnya duluan. Kalau enggak entar habis sholat Jumatnya kita. Begitu juga dalam taklim, dalam pengajian kayak begini gitu, dalam perkumpulan apa.
kalau zikir hati ya iya kita selalu ingat terus ya zikir hati kita. Tapi kalau lagi taklim, tadi mendengarkan khutbah rukun Jumat kita, kemudian taklim hukumnya wajib, sedangkan yang tadi zikir itu jangan mengalahkan yang wajib itu semua gitu. Wala yutatiu, jangan malah main tasbih. Mau akhirnya ilmu kagak dapat gitu ya. Zikir juga enggak dapat gitu. Udah kita dengerin gitu. Ntar waktunya zikir. Masih kan minta ngelangkut sambil ngantuk taklimnya gitu. Kalau zikir hati mah kita enggak lepas, terus kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi wa afdhalud doa alhamdulillah, dan seutama-utamanya doa adalah baca alhamdulillah. Maksudnya gimana nih? Itu menjabarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, kalau pintar bersyukur pasti akan ditambah. Nah, kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan tersebut adalah termasuk rasa syukur dengan lisan kita, baca alhamdulillah. Lalu kita berzikir di situ. Namanya alhamdulillah mah bersyukur dengan lisan tersebut merupakan sebaik-baik doa. Dalam artian walaupun kita kagak minta, dengan mengucapkan alhamdulillah otomatis kita minta. Begini, alhamdulillah kita bisa hadir di masjid, iya, bisa ke masjid. Itu kan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitabnya Al-Adhkar itu Imam Nawawi diajarkan, cuman kan kalau kita mah doa yang simpelnya tuh yang ditampang di pintu masjid. Biasanya kan kalau dalam kitab tersebut doa yang sempurna apa? Kita masuk ke masjid dengan melangkah kaki kanan, banyak yang lupa di situ. Kita baca doa ghufranaka gitu ya. Terus alhamdulillah, termasuknya diselipin kalimat alhamdulillah. Terus baca salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Nah, di situ ada kalimat alhamdulillah selipan itu. Maksudnya apa? Alhamdulillah itu termasuk doa juga. Alhamdulillah saya bisa hadir ke masjid. Banyak banget orang sekampung, sampai ratusan orang kagak bisa hadir ke masjid. Berharap besok ntar bisa datang ke masjid lagi. Jangan sampai datang ke masjidnya karena terpaksa diantar sama digendong kita ya, dipanggul datang, akhirnya mau nggak mau datang ke masjid juga. Begitu jangan. Jadi alhamdulillah selipin dalam semua gerakan kita dah. Alhamdulillah bangun lagi, alhamdulillah bisa duduk, alhamdulillah bisa bernapas. Maksudnya apa? Kita tambah lagi, ya Allah, ditambah sama Allah, besok bisa bernapas lagi, bisa seger bugar lagi. Gitu maksud alhamdulillah itu afdhalud doa, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, maksudnya fi haditsil qudsi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ilaha illallah kalami wa ana huwa.
kalimat la ilaha illallah yang kita dawamin itu, yang kita lazimin, kita biasain, kita rutinin adalah kalimatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimatku, kata Rasulullah taala, wa ana huwa, dan aku yaitu kalimat la ilaha illallah. Man qalaha dakhala khisni. Mangkalaha, siapa orang yang mengucapkannya, hanya kembali kepada kalimat la ilaha illallah, dakhala khisni, maka dia telah masuk kepada bentengku. Jadi la ilaha illallah itu adalah benteng. Tadi benteng keimanan kita, salah satunya benteng keimanan kita pertama adalah yang tadi dikatakan adalah namanya apa? Meniadakan gitu, meniadakan semuanya. Iya, meniadakan ketuhanan yang lain. Kemudian yang kedua adalah tasbih dengan kalimat la ilaha, itu meniadakan semua yang kita sembah, meniadakan semua yang kita puji, meniadakan apapun yang punya kekuatan. Kemudian dimantapkan dalam hati kita, yaitu illallah, hanya Allah, dengan sifat wahdaniyatnya, semuanya hanya Allah yang kudu kita sembah, yang kudu kita puja, yang kudu kita taatin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ada benteng keimanan salah satunya. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Siapa orang yang telah masuk benteng, maka ia telah aman daripada wan adabi min iqabi. Wa fi riwayatin min adabi. Wa man dakhala hisni amina min iqabi. Siapa orang yang dia telah masuk dalam benteng tersebut dalam keseharian membacakan lafaz la ilaha illallah, berarti dia udah masuk bentengnya Allah, penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Amina min adzab min iqabi, maka dia akan aman, selamat dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dawamin dah la ilaha illallah. Kalau kita lihat kan para ulama sampaikan la ilaha illallah itu kan kalau kita hitung hurufnya ada 12. La 1 2, lam alif, ilaha alif lam ha 5, illa berapa tuh? Alif lam alif 8, Allah alif lam lam ha 4, 12. Hurufnya ada 12. Kalau diibaratkan itu adalah 12 perputaran waktu dalam sehari, 12 jam. Kemudian disambungin lagi Muhammadur Rasulullah, sama 12 juga hurufnya. Malam 12 jam juga, berarti 24 jam. Sehari semalam kita enggak putus dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Segala macam kehidupan kita semua balik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, pantas aja ini benteng yang akan nyelamatin kita. Semuanya kan kita pengen selamat. Oh, kita harus ada tempat yang aman, yang nyaman. Nah, itu adalah salah satunya benteng tersebut. Masjid, tempat yang aman, menjadikan benteng buat kita daripada kehidupan yang carut marut, semuanya kehidupan yang makin susah. Kita kembalinya ke masjid kita. Jadikan benteng. Ya, kali dalam keseharian kita rumah adalah tempat keamanan buat kita. Seburuk apapun ya itu rumah yang aman buat kita. Nah, itu benteng dari benteng yang lainnya adalah kalimat la ilaha illallah yang merupakan bentengnya
Allah Subhanahu wa taala. Terakhir disingkat aja, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, adlu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan ya, bayarin ya, keluarkan zakat badan kita, pembersihnya, dibuat ngebersihin kita ya. Jasad kita dibersihin dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah itu membersihkan badan kita. Jadi semuanya ada zakatnya, ada pembersihnya. Salah satu membersihin badan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Nabi SAW bersabda juga, inna qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban minal bala. Kalimat la ilaha illallah itu, kata Nabi SAW, itu akan menolak, mencegah daripada orang yang mengucapkannya tis'atan wa tis'in, yaitu 99 baban, cara pintu, cara masuk minal bala, daripada bala. Kita kan bala, mara bahaya, balaya, semuanya kita nggak mau buat badan kita. Itu salah satunya yang membersihkannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita baca kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kata Nabi SAW, kalimat la ilaha illallah itu adalah akan membersihkan hati kita dari 99 penyakit, mara bahaya, malapetaka, adnaha alham. Yang paling rendah dari penyakit itu adalah alhamu, yaitu sumpek, susah. Kita kan susah mah kagak berhenti ya. Namanya manusia nggak bakalan selamat dari kesusahan. Kalau kita mau ngadu sama orang mah ya susah semua. Ngadu Jamaal Mukminin, ngadu sama Ustaz DKM misalnya. Hal ini saya susah banget. Kata DKM, buku saya ini sama susah. DKM ngadu lagi sama temennya, Ustaz ini begini, sama saya ini susah. Jadi manusia mah nggak ada yang selamat dari kesusahan. Paling tidak akan meringankan kesusahan kita. Dan jangan kali-kali ngadu kesusahan kepada manusia, yang ada bakalan sama, yang ada bakalan kecewa. Akhirnya sama-sama susah bersama, nangis bersama. Jadinya kayak begitu. Udah ngadunya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan hilang tuh kesusahan itu. Paling rendah daripada bala yang 99 adalah dengan ucapan la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Selain tadi sebagai bentengan buat kita, kalimat la ilaha illallah juga sebagai pembersih daripada penyakit-penyakit badan kita, raga kita. Salah satu penyakit yang paling rendahnya adalah sumpah, susah, sedih, bingung. Itu kita banyakin baca la ilaha illallah. Insyaallah akan memberikan kemudahan-kemudahan buat kita. Dan kalimat la ilaha illallah juga merupakan apa? Pembersih daripada dosa-dosa kita. Ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala. Nanti orang yang biasa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah bilang kepada orang tersebut. Bilangnya apa? Nyuruh kepada malaikat nih. Shadaqa abdi. Benar itu.
hambaku yang ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu benar, udah bagus. Anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ashhidukum ya malaikati, saksikan mereka wahai malaikat, qad ghafirtu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Oh, dia ini udah saya ampunin ya Allah, para malaikat, dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang saya ampunin udah. Dia udah dapat ampunan gara-gara baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan kita nanti akhir hayat kita gampang ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah majelis yang dapat kita sampaikan. Insyaallah masuk lagi nanti pada pertemuan yang akan datang tentang fadilah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang semuanya sudah kita biasa baca. Tinggal kita tahu lagi, makin mantap, makin jadi motivasi buat kita untuk ngamalinnya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam keseharian kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hakadha minni. Mari kita bacakan Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan keberkahan daripada majelis ini terbawa juga buat keluarga, anak, istri kita, semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapati dari ilmu dalam kajian kita. Ala husni hadin niyyah wa likulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa binil qabul wa ila hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tabarrukna tabarrukan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma wa la tad'alna bi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la illa satarta la dhalan ila hadaita wa la jahilan illa amda wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid din wa dunya wal akhirah illa qadaitaha sarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.